Tape ketan ini enak, manis, dan legit banget. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua untuk menambah sajian di hari Lebaran nanti. Yuk, kita langsung ke bahan dan cara bikinnya. Bahannya 3 kilogram beras ketan yang kita rendam dulu selama kurang lebih 3 jam. Lalu cuci bersih dan tiriskan sampai airnya benar-benar habis. Untuk pewarna hijaunya saya tambahkan serbuk daun katuk murni. Nah, jadi setelah disendok seperti ini dapatnya itu sekitar 11 sendok makan. Ini saya belinya di online shop yang jual serbuk daun katuk murni. Jadi memang khusus untuk membuat tape ketan. Lalu aduk sambil terus dibolak-balik sampai serbuk daun katuknya merata. Jangan sampai ada bagian beras yang masih berwarna putih. Supaya warna hijaunya lebih cantik, saya tambahkan 1 sendok makan pewarna hijau tua. Lalu aduk kembali sampai semua beras ketannya berwarna hijau. Jadi dalam proses membuat tape ketan ini memang banyak mengandalkan kekuatan tangan ya. Dari proses mencuci beras, kemudian meratakan serbuk daun katuk dan pewarnanya, sampai nanti proses membolak-balik di pengukusan. Dan yang terakhir mengepal atau membulatkan tapenya, itu semua benar-benar membutuhkan kekuatan tangan. Nah, ini air di panci pengukusnya sudah mendidih. Selanjutnya masukkan beras ketan. Ratakan dulu permukaannya, baru kemudian ditutup. Nanti kita akan mengukusnya selama kurang lebih 1 jam 15 menit. Sekarang sudah 30 menit yang pertama. Kemudian saya buka tutupnya. Lalu kita bolak-balik. Posisikan yang tadinya di bawah, sekarang kita pindah ke atas. Ini tujuannya supaya nanti matangnya itu bisa merata. Nah, ini posisinya sudah selesai dibalik. Lalu kucuri permukaannya dengan 2 mangkok air biasa. Jadi yang saya pakai ini bukan air panas ya. Tujuannya agar nanti pada saat matang itu bisa merata dan tidak ada bagian yang masih keletus. Kemudian tutup kembali. Kita tunggu sampai 30 menit yang kedua. Dan ini sudah 30 menit yang kedua. Ulang step yang sebelumnya. Jadi posisikan yang tadinya di bawah, sekarang kita pindah ke atas. Setelah dikukus selama 1 jam, sebenarnya ketannya ini sudah matang ya. Tapi nanti masih akan ditambahkan lagi dengan 1 mangkok air. Tujuannya agar tingkat kematangannya itu lebih merata dan sempurna.
Nah, sekarang kucuri lagi permukaannya dengan 1 mangkok air. Lalu tutup kembali, kita tunggu sampai 15 menit. Setelah dikukus 1 jam 15 menit, ketannya ini sudah benar-benar matang sempurna ya. Jadi tidak ada lagi bagian yang masih kering dan keletus. Sekarang ketannya saya pindahkan ke dalam nampan plastik, tapi sebelumnya sudah saya alasi dengan daun pisang. Nah, seperti ini ya. Jadi ketannya itu kita sebar di seluruh permukaan nampan. Pada proses pendinginan ini, kita tunggu dulu sampai selama kurang lebih 2 jam sampai ketannya ini benar-benar dingin. Berikutnya kita masuk pada proses peragian. Haluskan dulu raginya. Nah, ini raginya saya masukkan ke dalam ayakan. Lalu ratakan sampai seluruh permukaan ketan tertutupi oleh ragi. Jadi pada saat memberi ragi ini, ketannya harus benar-benar dingin ya. Karena kalau masih panas atau hangat, raginya akan mati atau tidak berfungsi. Bagian atasnya sudah selesai diberi ragi. Dan sekarang saya balik dulu karena bagian bawahnya juga harus ditaburi dengan ragi. Dan ini bagian bawahnya sudah selesai dibalik. Lalu sebarkan lagi ragi sampai menutupi seluruh permukaan ketan. Sisa raginya masukkan ke dalam mangkuk yang berisi air. Jadi nanti air yang ada raginya ini digunakan untuk membasahi tangan pada saat nanti kita mengepal. Berikutnya ketan ini harus kita bolak-balik agar bagian dalamnya juga tercampur dengan ragi. Memang ya, pada proses pembuatan tape ketan ini memakan waktu yang lumayan lama dan tangan juga rasanya pegal-pegal. Tapi nanti setelah melihat hasil ketannya manis dan legit, itu rasanya puas dan senang banget. Proses membolak-balik ketan ini sudah cukup karena tidak ada lagi bagian ketan yang berwarna putih. Artinya seluruh ragi sudah menyebar rata. Selanjutnya kita akan mengepal ketan ini menjadi bentuk bulat.
Sebelumnya, telapak tangan harus kita celupkan atau basahi terlebih dahulu dengan air yang dicampur sisa ragi. Ambil sedikit ketan atau semuanya kepalan tangan kita, lalu bentuk menjadi bulat seperti ini. Kalau bentuknya sudah bulat, kemudian masukkan ke dalam toples. Kepal lagi sampai seluruh ketannya habis. Karena proses pembuatan tape ketan ini lama, jadi kita harus meluangkan waktu khusus untuk membuatnya. Untuk estimasi waktu pembuatan tape ketan dimulai dari merendam beras. Jadi pada saat perendaman kita memerlukan waktu kurang lebih 3 jam. Lalu meniriskan airnya sampai benar-benar habis itu sekitar 1 jam. Kemudian memberi atau meratakan serbuk daun katuk dan pewarna itu sekitar 30 menit. Kemudian untuk mengukus kurang lebih 1 jam 15 menit atau tergantung jenis ketan dan lama perendaman. Nah, setelah dikukus, ketan harus didinginkan lagi, itu memakan waktu sekitar 2 jam. Lanjut proses peragian sekitar 30 menit. Dan terakhir proses mengepal atau membentuk ketan menjadi bulat, itu tergantung dengan banyaknya beras ketan yang kita pakai. Nah, untuk 3 kg beras ketan, saya membutuhkan waktu untuk mengepalnya itu sekitar 1 jam. Jadi untuk proses pembuatan tape ketan itu memerlukan waktu sekitar kurang lebih 9 jam 15 menit. Proses mengepal tape ketannya sudah selesai. Tutup permukaannya dengan daun pisang. Lalu pasang tutup toples. Pastikan tutupnya ini benar-benar rapat dan tidak ada celah udara. Toples ini akan kita tutup selama kurang lebih 40 jam. Jadi, agar proses fermentasinya berhasil, toples ini tidak boleh dibuka sama sekali ya. Sebaiknya simpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Karena akan melakukan perjalanan yang jauh, toples ini saya masukkan ke dalam kardus. Biar lebih aman, kardusnya saya kasih lakban. Nanti setelah 40 jam kita akan buka tape ketan ini ya. Karena sudah 40 jam, sekarang saatnya kita unboxing. Semoga tape ketannya manis dan legit ya. Alhamdulillah tape ketannya sukses mengeluarkan air. Kalau tampilannya sudah seperti ini, sudah bisa dipastikan kalau rasanya itu manis dan legit banget. Yuk kita periksa tape ketannya. Nah, ini warna hijaunya segar banget dipandang mata. Saya mau nyicipin dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Tapenya manis, legit, wangi, pokoknya enak banget. Kalau teman-teman ingin membuat tape ketan yang manis dan legit seperti ini, silahkan cek di kolom deskripsi. Saya ucapkan terima kasih dan selamat mencoba.